Halo, perkenalkan nama saya Putri Margaret Romaulina. Saya dari program studi akuntansi perpajakan dengan NIM 220-161 di Politeknik Wilmar Bisnis Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang PPh Pasal 22. Apa sih PPh Pasal 22 itu? PPh Pasal 22 adalah bentuk pemotongan atau pemungutan pajak yang dilakukan satu pihak terhadap wajib pajak dan berkaitan dengan kegiatan perdagangan barang. Lantas siapa yang pungut? Nah, PPh Pasal 22 ini dipungut atau dipotong oleh bendaharawan atau pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemprov, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya. Badan-badan tertentu baik badan pemerintah maupun swasta berkenaan dengan kegiatan di bidang impor, serta wajib pajak badan tertentu untuk memungut pajak dari pembeli atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Sebagai catatan yang perlu kita ingat itu, bendaharawan terhutang dan dipungut saat terjadinya transaksi atau pembayaran. Wajib disetor oleh pemungut ke kas negara melalui kantor pos, bank devisa, atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Ingat ya, PPh Pasal 22 tidak ada SPT, melainkan yang ada itu menggunakan SSP sebagai bukti saat menyetor yang telah diisi atas nama rekanan serta ditandatangani oleh pemungut pajak. Semua pemungutan PPh Pasal 22 bersifat tidak final dan dapat diperhitungkan sebagai pembayaran PPh dalam tahun berjalan bagi wajib pajak yang dipungut. Oke, kita masuk cara menghitung PPh Pasal 22. Di sini contohnya khusus potongan pemerintah dengan tarif 1,5%. Tarif PPh Pasal 22 itu beragam ya, berbeda-beda, tidak sama semua. Dan untuk mencari DPP, harga jual dibagi dengan 110% atau 1,1. PPN telah ditetapkan sebesar 10% dari DPP. Contoh kasus yaitu di sini kita menjawab cara menghitung PPh Pasal 22 atas pembelian barang yang dibiayai dengan APBN atau APBD. PPh Pasal 22 sama dengan 1,5% dikali harga pembelian. PPh Pasal 22 DPP dari harga beli. Di sini harga beli kotornya Rp302.500.000 sudah termasuk PPN, maka PPN-nya itu sebesar 10/110 dikali Rp302.500.000, maka PPN-nya sebesar Rp27.500.000. Nah, 110% ini merupakan harga jualnya ya, atau harga belinya. Maka PPh Pasal 22-nya yang terhutang 1,5% dikali dengan DPP. DPP-nya tadi 275 juta, maka dapatlah hasilnya PPh 22 yang terhutang sebesar Rp4.125.000. Uang yang dibayarkan kepada CV Mustika sebesar Rp270.875.000. Maka bendaharawan menyetor PPh Pasal 22 sebesar Rp4.125.000 dan PPN-nya sebesar Rp27.500.000 ke kas negara atas nama CV Mustika dan ditandatangani oleh bendaharawan tersebut. Contoh soal selanjutnya yaitu PT Hikmah membeli baja ke PT Krakatau Steel sebesar 100 juta. Yang menjadi pertanyaan, berapa PPh Pasal 22 yang dipungut PT Krakatau Steel? Berapa jumlah total yang harus dibayarkan PT Hikmah? Bagaimana perlakuan PPh yang dipungut oleh PT Krakatau Steel bagi PT Hikmah? Dan bagaimana cara penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 22 oleh PT Krakatau Steel? Mari kita bahas. Kita mencari PPh Pasal 22-nya itu untuk baja, tarifnya itu sebesar 0,3%. Maka kita kalikan dengan 100 juta atau DPP-nya sebesar 100 juta. Maka 0,3% dikali 100 juta hasilnya Rp300.000. Yang kedua, untuk menjawab yang kedua, jumlah yang harus dibayar PT Hikmah itu adalah harga pembelian DPP tanpa PPN tadi sebesar 100 juta, maka PPN-nya kita kalikan 100 juta dikali 10%, PPN-nya itu sebesar 10 juta. PPh Pasal 22 yang telah kita cari tadi sebesar Rp300.000, maka total yang harus dibayarkan sebesar Rp110.300.000. PPh yang dipungut PT Krakatau Steel di akhir tahun dapat dikreditkan PT Hikmah. Dan yang terakhir, cara penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 22 itu menggunakan SSP. Oke, kita lanjut ke contoh yang terakhir. Bendaharawan APBD membayar belanja ATK ke PT ABC senilai Rp3.300.000. Sudah termasuk pajaknya atau PPN-nya. Maka hitunglah PPh Pasal 22, PPN, dan jurnalnya.
Oke, kita cari DPP-nya. Cara mencari DPP tadi, 3.300.000 rupiah dikali 100 per 110 sama dengan 3 juta. Dan PPN 10% dari 3 juta tersebut sebesar 300.000 rupiah. Maka PPh pasal dua-duanya 1,5% dikali dengan DPP-nya 3 juta, hasilnya 45.000 rupiah. Jurnal di bendaharawan kita catat sebagai belanja ATK-nya itu sebesar 3.300.000 rupiah di debit, sedangkan kas di bendahara pengeluarannya itu 2.955.000 rupiah, utang PPN-nya 300.000 rupiah, hutang PPh pasal 22-nya sebesar 45.000 rupiah dicatat di kredit. Maka hutang PPN-nya sebesar 300.000 rupiah, hutang PPh pasal 22-nya 45.000 rupiah. Kas di bendahara pengeluaran sebesar 345.000 rupiah. Begitulah kira-kira cara menghitung PPh pasal 22. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. See you.